rame. Bagi sembako ya? Ikutan dong. Hoalah, ternyata mak-mak yang sedang kongko alias nongkrong nyaris terkena lemparan petasan dan batu akibat tawuran antar kampung. Aksi serupa memang kerap kali terjadi, bahkan warga yang terlibat tawuran saling serang menggunakan senjata tajam hingga banyak fasilitas yang pada rusak. Wih, ngeri banget deh ya. Untungnya petugas kepolisian segera tiba dan langsung membubarkan kerumunan. Sehingga tawuran dapat diredam dan meminta warga untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa ataupun korban luka, tapi bikin macet jalan raya. Mak, kalau kongko asik mah jangan di jalanan, hindarin tindakan kriminalitas. Mendingan di kafe aja sambil ngegosip. Aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan dua orang pemuda berhasil digagalkan emak-emak. Sebelumnya, para pelaku yang menaiki motor tiba-tiba berhenti di depan sebuah warung. Nah, salah satu pelaku mencoba ngegondol motor yang terparkir. Akhirnya, aksi pelaku gagal setelah seorang mama keluar dan berteriak, buat pelaku panik dan langsung kabur. Tapi pelarian pelaku terhenti setelah polisi berhasil menghadang kendaraan pelaku. Dan salah satu pelaku tak berdaya setelah diamuk massa yang gerak. Nah kan, makanya jangan gegayaan deh. Kalau mau punya motor ya kerja bang, jangan nyuri. Kepergok kan sama si emak? Udah tahu emak-emak itu ras terkuat di dunia. Saya nggak ada lawan. Mantap mah. Siapa yang bawa? Ini mobil kenapa ya? Lah ilah, apa nggak tahu jalur atau nggak perhatiin rambu lalu lintas atau mau gaya-gayaan nantangin busway? Sebuah mobil SUV berwarna hitam ini nampak melaju sambil melawan arus di jalur bus Transjakarta. Mobil ini terpaksa harus berjalan mundur saat ada bus Transjakarta di depannya yang tengah melaju untuk mengangkut penumpang. Saat ini petugas kepolisian sudah melacak pemilik mobil untuk dimintai keterangan. Duh, ini bisa membahayakan loh bang, kalau ketabrak gimana? Nggak mau kan disalahkan? Makanya lain kali tolong ya buat pengendara diperhatikan rambu lalu lintas segede-gede gaban itu yang dipasang di sisi jalan. Wih, lagi ngapain no di pojokan? Coba kita lihat yuk. Ternyata, seorang pria melakukan aksi pencurian kotak amal di sebuah masjid. Pelaku berusaha mencongkel dan terus mencongkel uang dalam kotak amal. Pinter nih pelaku, saat melakukan aksinya dia mematikan lampu musola agar gak ketahuan warga. Pelaku yang sempat kabur membawa uang hasil curian sebesar Rp500.000 akhirnya berhasil ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Akhirnya pelaku diamankan petugas kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Duh bang, hari gini masih aja nyuri kotak amal. Nggak takut dosa kali ya? Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap mantan istri dan anaknya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menjadi viral. Tak hanya itu, pelaku yang emosi bahkan tega melempar anaknya yang masih balita dan menendang salah seorang warga yang berusaha memberikan pertolongan. Diduga penganiayaan karena pelaku kesal saat korban menitipkan anaknya kepada pelaku. Menurut korban, ia dipukul oleh mantan suaminya hingga luka di bagian bibir, punggung, dan kepala. Kita sudah terima laporan polisinya, kemudian kita lakukan serangkaian penyelidikan dan kemudian membuatkan surat permintaan visum korban ke rumah sakit Banyuwangi dan selanjutnya kita lakukan pendalaman saksi-saksi.
untuk dijadikan ke tahap penyidikan. Kasus penganiayaan ini kini dalam penyelidikan aparat Satreskrim Polres Takaran, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Hukma Ayus melaporkan. Selamat pagi pemirsa, menemani aktivitas Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Sebuah minibus ini terbalik usai menabrak pohon di Jalan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Minibus yang dikendarai oleh seorang siswi SMU ini tiba-tiba hilang kendali dan menabrak pohon di tepi jalan hingga akhirnya terbalik. Kecelakaan ini juga melibatkan seorang pengendara motor yang berada di sekitar mobil. Akibatnya mobil rusak parah sedangkan motor rusak ringan. Diduga kecelakaan terjadi lantaran pengemudi mobil yang merupakan pelajar kurang konsentrasi saat mengemudi. Kalau main kenceng sih kita 20-an, 20 km gitu lah. Tiba-tiba dia tuh ngiring mobilnya nabrak ini, kemudian terus ketabrak sama saya. Oh, tiba-tiba itu mobil oleng, nabrak pohon. Pengendaranya siapa, Bang? Anak sekolah. Kasus kecelakaan ini ditangani petugas kepolisian sektor Tebet. Sementara pengemudi dan penumpang minibus yang masih pelajar dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka-luka dan shock. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Seorang pemuda tak berkutik saat ditangkap warga di Kampung Sumur Klender, Duren Sawi, Jakarta Timur. Dirinya ditangkap lantaran sempat menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Pemuda ini sempat berkelit saat ditanya oleh warga dan menangis histeris. Namun dari dalam tasnya ditemukan sejumlah kunci letter T dan kunci duplikat sepeda motor. Diduga pemuda ini hendak melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan tersebut. Guna menghindari amukan massa, pemuda ini langsung digiring oleh petugas kepolisian. Kayak mencurigakan gitu. Pertama dia kayak ngangkat batu gitu, Pak. Ngangkat batu, saya kira dia mau ngambil narkoba apa gimana. Saya gepin. Nah, dia lari. Dia panik, Pak. Di dalam itu kayak ada kunci T, kunci-kunci buat bobol-bobol apa? Kunci-kunci kontak gitu. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kasus ini kini ditangani unit Reskrim Polsek Duren Sawi, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tiga pelaku pencuri aki mobil truk ini tak bisa berkutik ketika diamankan warga di Jalan Tibur, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Tak hanya itu, warga yang geram melihatnya juga menelanjangi setengah badan terhadap ketiga pelaku kemudian digelandang ke Mapolsek Cengkareng. Aksi para pelaku ini berhasil diketahui ketika warga setempat yang curiga ada dua orang masuk ke dalam pangkalan truk dengan membawa karung saat subuh. Ketika ditegur dan dilakukan pemeriksaan, ditemukan dua buah aki truk hasil curian. Para pelaku ternyata warga setempat juga yang kerap mencuri aksi di pangkalan truk kawasan tersebut. Ada orang bawa karung dua orang. Dia masuk sekitar setengah jam, keluar lagi dia bawa aki dua. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolsek Cengkareng. Warga setempat juga berharap polisi melakukan patroli di jam rawan untuk mencegah adanya aksi kriminalitas lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.